Dalam mengawali basa-basi atau pembicaraan ringan, upayakan untuk tidak memulainya dengan sapaan "apa kabar?". Karena menurut para peneliti di Harvard, salah satu kunci basa-basi sukses justru ada di pertanyaan berikutnya, karena disitulah pertanyaan yang disukai orang. Oleh karena itu, berikut kita sudah rangkumkan 5 tips dan trik basa-basi yang bisa menarik minat lawan bicara, seperti bos, rekan bisnis, atau calon investor kamu. Jadi dijamin basa-basi kamu bisa bikin kamu sukses. Yuk langsung aja kita cekidot. Tips dan trik yang pertama yakni ketahui latar belakang dan situasi lawan bicara dan mengoneksikannya. Maksudnya apa ya? Jadi, sebelum kamu memulai basa-basi, sebaiknya kamu mencari tahu terlebih dahulu tentang latar belakang dan juga situasi lawan bicara kamu. Jangan sampai kamu memulai basa-basi dengan orang yang salah atau tidak sesuai dengan latar belakangnya dan mungkin dalam situasi yang kurang tepat. Jadi kamu bisa dengan memulai menanyakan sesuatu yang otentik dan terkoneksi dengan lawan bicara kamu. Misalnya di pekan depan lawan bicara kamu akan ada event penting atau istimewa. Jadi kamu bisa langsung bertanya, bagaimana perasaan lawan bicara kamu menghadapi acara yang istimewa pekan depan, atau bagaimana persiapan acaranya, apakah sudah oke atau belum. Dan kamu juga bisa menanyakan hal lainnya. Jadi itu akan membuat lawan bicara kamu semakin respect dengan kamu. Tips dan trik basa-basi yang kedua yakni coba manfaatkanlah kondisi terkini dan juga tren pemberitaan yang ada. Untuk memulai percakapan, sebaiknya kamu tidak asal bicara. Usahakan agar pembicaraan basa-basi kamu adalah sesuatu yang memang up to date atau tidak basi. Untuk itu, kamu memang harus rajin mengupgrade diri mengenai tren dan juga kondisi terkini. Kamu bisa terus mengupdate berita yang sedang tren dan kiranya bisa menarik lawan bicara kamu. Misal, jika lawan bicara kamu hobinya sepak bola, bisa mulai diajak berbicara tentang hasil pertandingan terakhir klub bola favoritnya atau liga terkait. Hindarilah juga pembicaraan yang klise. Terkadang untuk memulai percakapan, banyak orang jatuh di perangkap pertanyaan atau pembahasan yang klise, seperti cuaca, kemacetan, urusan kantor, dan lain-lain. Jadi hal itu sudah sangat boring dan biasa saja. Tapi mungkin hal itu bisa bekerja dengan baik jika lawan bicara kamu mempunyai kesukaan topik serupa. Jadi kita sarankan untuk membahas sesuatu yang lebih dari pembahasan klise atau pembahasan yang sudah biasa. Trik basa-basi yang ketiga yakni amatilah sekeliling kamu. Nah, sahabat pintar, ketika kamu berjumpa dengan seseorang, buka mata kamu lebar-lebar sebelum membuka mulut. Lihat sekeliling ruangan, kira-kira terdapat benda apa ya yang menarik? Misal ada pajangan seni, koleksi, atau penghargaan dan foto. Kamu bisa mulai bertanya dari situ, memulai dari hal yang menarik perhatian lawan bicara kamu. Sebagai contoh, kamu sedang berbicara dengan CEO sebuah perusahaan besar dan ikonik yang akan pensiun, dan kamu melihat sederetan hal mengesankan di sepanjang kantor CEO. Jadi, kamu bisa mulai dengan pertanyaan seperti seberapa sulit bagi dia untuk meninggalkan pekerjaan ini, atau kenangan-kenangan apa yang paling sulit dilupakan ketika nantinya dia pensiun. Nah, pertanyaan-pertanyaan semacam ini akan mengarahkan pada diskusi yang lebih mendalam dan lebih mengungkapkan emosi. Dan itu tidak akan pernah terjadi jika kamu tidak memperhatikan bagian-bagian dan juga peluang itu. Hal ini sangat baik untuk membangun kedekatan emosi dengan lawan bicara kamu. Tips dan trik yang keempat yakni bagikanlah kabar baik dan sesuatu yang memang sebenarnya terjadi. Jika pada saat kamu bertemu dengan lawan bicara, kamu memiliki kabar yang baik, bagikanlah. Karena percaya atau tidak, kebanyakan orang sebenarnya ingin tahu lebih banyak tentang orang lain, terutama jika mereka berdua bekerja di perusahaan yang sama. Jika kamu baru mengenal sebuah perusahaan dan memimpin sebuah tim misalnya,
Mulailah pertemuan pertama kamu dengan berkeliling ruangan dan minta setiap orang untuk mengatakan satu hal menarik yang baru-baru ini terjadi dalam hidup mereka. Sebagai hasil dari berbagi sesaat itu, kamu mengizinkan semua orang untuk merasa lebih dekat dan benar-benar terhubung satu sama lain. Tapi kamu juga harus pastikan untuk selalu jujur jika ingin menceritakan sesuatu tentang hidup kamu. Karena jika ketahuan berbohong, maka percakapan pastinya akan berlangsung canggung. Dan kamu juga kemungkinan bisa kehilangan respect dan kepercayaan dari orang lain. Tips dan trik basa-basi yang kelima atau yang terakhir, yakni bicaralah lebih awal dan just do it. Jadi usahakanlah untuk bicara lebih awal, baik saat kamu bertemu langsung atau menelpon untuk panggilan konferensi. Jika kamu menunggu, kemungkinan ada dua hal yang akan terjadi. Pertama, orang lain akan membuat komentar yang ingin kamu buat. Dan kedua, kolega kamu yang lebih banyak bicara akan mengambil alih dengan pertanyaan tindak lanjut mereka sendiri. Kamu akan tersesat dalam pembicaraan silang dan kehilangan kesempatan kamu. Dan kita juga menyadari, yakni untuk para introvert, obrolan ringan bisa menyusahkan. Basa-basi juga sangat dihindari. Akan tetapi, jika kamu tidak mengatakan apapun pada saat-saat itu sebelum rapat dimulai, atau ketika kamu dan bos kamu misalnya ada di lift, atau ketika kamu secara tidak sengaja bertemu dengan klien kamu, atau orang penting lainnya, maka kamu akan berisiko untuk menjadi tidak terlihat atau kurang menonjol atau bahkan dihiraukan oleh mereka. Kamu tidak mau kan kejadian itu terjadi? Jadi just do it, cobalah untuk basa-basi dan menerapkan tips-tips yang tadi sudah kita sampaikan. Karena berkomunikasi itu tidak hanya sekedar berbicara atau mengobrol. Nada suara, ekspresi wajah, dan kontak mata juga dapat menentukan sebuah percakapan. Lihatlah lawan bicara kamu ketika berbicara. Jika melakukan obrolan telepon, cobalah untuk berbicara sambil tersenyum, karena itu akan membuat suara kamu terdengar lebih halus dan juga hangat. Tidak hanya apa yang dikatakan, melainkan bagaimana kamu menyampaikannya. Itu akan membantu orang lain dengan mudah dapat terhubung dengan kamu. Nah, sahabat pintar, itu tadi rangkuman dari 5 tips dan trik basa-basi yang bisa menarik minat lawan bicara dan bisa membuat kamu sukses. Semoga tips dan trik tersebut bermanfaat ya, dan selamat mencoba sahabat pintar. Dan jangan lupa di subscribe ya channel Sahabat Pintar Finansial, supaya kamu makin pintar finansial setiap harinya. Sampai jumpa di video-video bermanfaat lainnya ya.